Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Man 15 Jakarta, Bapak Kepala TU Man 15 Jakarta, Bapak Ibu Guru Man 15 Jakarta, para karyawan Man 15 Jakarta, peserta didik Man 15 Jakarta, para pengurus OSIS MPK Man 15 Jakarta. Pertama, saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ini kita bisa melaksanakan walaupun kondisi pandemi. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan Matsama melalui jarak jauh. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Para peserta Matsama yang saya cintai, mari kita akan belajar tentang apa itu wawasan Wiyata Mandala. Apa kabar semuanya? Semoga seluruh yang ada di virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wawasan Wiyata Mandala, anak-anak sudah dengar semuanya waktu MTS, waktu SMP. Tapi dalam kesempatan ini kita ingatkan kembali bahwa wawasan Wiyata Mandala artinya adalah pandangan terhadap lingkungan pendidikan itu sendiri. Ya, kalau asal-usul kata wawasan Wiyata Mandala itu berasal dari kata wawasan artinya pandangan, ya. Wiyata artinya pendidikan, Mandala artinya adalah lingkungan atau kawasan atau tempat. Ya, jadi Man 15 Jakarta ini adalah lingkungan pendidikan secara formal. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala itu terdiri 1. Sekolah, 2. Kepala sekolah, 3. Guru dan orang tua. Yang keempat adalah warga sekolah. Jadi ada 4 unsur. Jadi sekolah itu sebagai lingkungan pendidikan kita. Kepala sekolah adalah orang yang diberikan wewenangan dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Dalam hal ini adalah Man 15 Jakarta. Guru dan orang tua harus menjalin hubungan dengan erat dalam rangka mengembangkan pendidikan yang sedang dilakukan oleh putra-putrinya. Warga sekolah di dalam maupun di luar harus menjunjung tinggi harkat dan martabat guru. Karena guru sebagai pelaksana utama dalam sebuah pendidikan. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya. Artinya, masyarakat harus mendukung terjadinya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Pengertian sekolah atau madrasah. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal untuk menyelenggarakan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup dan kepribadian. Yang ketiga, hablum minallah, hablum minan nas, hablum min alam. Yang keempat, kemampuan berkarya. Jadi anak-anak harus mempunyai karya selama belajar, selama pendidikan. Fungsi sekolah atau fungsi madrasah. Yang pertama, tempat masyarakat belajar. Jadi semuanya harus belajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib dalam kehidupan dengan guru, dengan karyawan, atau dengan warga sekolah di dalam proses belajar mengajar. Ketiga adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara dinamis. Jadi tidak tetap seperti itu saja, tetapi akan dinamis, kurikulumnya juga disesuaikan, waktunya juga disesuaikan. Seperti sekarang di era pandemi ini, kita disesuaikan dengan proses PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ciri-ciri madrasah atau sekolah sebagai tempat belajar. Yang pertama, harus ada guru, ada murid. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, ada proses belajar mengajar. Yang keempat, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah atau madrasah, yang pertama adalah mencegah faham-faham yang dilarang, yang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan agama, itu harus dicegah. Mencegah semua yang bisa menimbulkan pertentangan antara sesama. Baik itu perbedaan suku, agama, politik, ekonomi, sosial, ya. Ini jangan sampai terjadi salah pemahaman. Bisa kita simpulkan, yang pertama, memberikan bekal dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua, belajar harus di bawah bimbingan pendidik. Dalam belajar harus ada guru, harus ada pembina. Jadi kalau kalian mengadakan ekstrakurikuler atau belajar di sekolah, harus ada guru, harus ada pembina, atau dalam sepengetahuan guru, sepengetahuan piket. Yang ketiga adalah pelayanan yang adil, merata. Jadi tidak pandang si A, si B, si C, semuanya sama diberikan pelajaran, diberikan aturan, dan lain sebagainya. Jadi sama.
Yang keempat, sebagai pengembangan bakat minat siswa. Prinsip ini sesuai dengan teori Howard Gardner yang menyampaikan teori multi-inteligensi. Jadi prinsip belajar yang pertama adalah memberikan bekal hidup. Yang kedua, belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga adalah pelayanan yang adil dan merata di dalam proses belajar mengajar. Empat adalah pengembangan bakat minat siswa. Prinsip ini adalah sesuai dengan Howard Gardner yang menyatakan teori multi-inteligensi untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial sebagai pengembangan sikap dan watak sederhana, jujur, adil, semangat dalam gotong royong sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi harus lebih dewasa. Kemarin MTS, kemarin SMP, sekarang masa SMA. Jadi anak-anak harus merubah diri menjadi lebih baik. Dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Kompetensi dasar dalam belajar mandiri. Artinya kalian di rumah juga harus belajar, tidak harus diingatkan oleh orang tua atau dimarahin guru atau dimarahin wali kelas. Ini adalah kita sudah merupakan tanggung jawab. Guru sudah mengajarkan, orang tua sudah memberi kepercayaan, kalian harus bertanggung jawab. Fungsi berikutnya adalah bagian dari masyarakat belajar, leading society. Artinya mampu menjadi pusat pembelajaran di mana kita berada atau dalam suatu masyarakat. Berarti harus jaga sikap kita, tingkah laku kita, sopan santun kita, dan sadar kita sebagai orang madrasah aliyah. Gunaan sekolah itu tidak diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk ajang promosi politik atau penjualan di luar pendidikan. Untuk propaganda, kampanye, itu tidak boleh. Menyebarkan aliran-aliran yang sesat tidak boleh. Kegiatan yang meresahkan masyarakat juga tidak boleh. Adapun mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala, yaitu yang pertama dengan 7K. 7K itu yang pertama keamanan, kenyamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kerindangan, yang kelima adalah kebersihan, yang keenam adalah keindahan, yang ketujuh adalah ketertiban. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah. Nah, di sekolah ini ada tata tertib. Ya, yang pertama bagaimana kita masuk. Masuknya itu 6:30. Anak-anak harus disiapkan waktunya. Kemudian ada kegiatan tadarus. Ini diatur dalam tata tertib. Pakaiannya, nanti kalau sudah masuk seperti biasa, seragamnya sebagai berikut. Hari Senin itu adalah seragamnya bajunya putih, celananya putih. Ya. Yang putri atasnya putih, ya, bawahnya juga rok warna putih, dilengkapi dengan bed sekolah. Oke. Kemudian hari Selasa, atasnya adalah warna putih, bawahnya abu-abu, lengkap juga dengan bed. Dan hari Rabu itu semuanya menggunakan seragam pramuka. Hari Kamis menggunakan seragam batik. Hari Jumat itu pakaiannya adalah pakai baju koko dan muslim. Pada saat olahraga wajib menggunakan pakaian seragam olahraga. Ini merupakan tata tertib. Cara melaksanakan wawasan Wiyata Mandala tadi, yang pertama adalah melaksanakan 7K. Yang kedua melaksanakan tata tertib. Nah, tata tertib itu misalnya di intrakurikuler, nanti di kurikulum anak-anak disampaikan jadwalnya sudah tertera, belajar harus dengan e-learning, ya. Itu juga harus kalian kondisikan dari sekarang. Kalau ada hal yang tidak tahu, tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Jangan bingung tanya sembarangan. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan komite. Anak-anak juga koordinasi dengan komite. Kenapa? Kalau ada kegiatan sesuatu yang sifatnya itu harus ada iuran dan lain sebagainya, itu harus koordinasi dengan komite. Wawasan Wiyata Mandala ini dari dalam melaksanakannya ada dua macam. Yang satu yang bersifat preventif, pencegahan, yang satu dalam rangka penyelesaian. Kalau yang bersifat preventif, yang pertama adalah menjalankan 7K. Yang kedua adalah melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan.
Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite keamanan setempat, terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengikutkan seluruh siswa yang ada di MAN 15 Jakarta itu dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Di MAN 15 Jakarta, ekstrakurikulernya bisa dibaca di buku panduan. Silahkan nanti bisa koordinasi dengan pembina OSIS, dengan pengurus OSIS, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Jadi harus tertib. Kalau kalian mau pergi, lapor kepada orang tua, lapor kepada guru. Kalau dalam sekolah itu harus izin kepada guru, kalau di rumah harus izin kepada orang tua. Mekanisme yang bersifat preventif atau penyelesaian itu yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan. Jangan dikompori, jangan dipanas-panasi. Ya. Yang kedua adalah menetralisir isu negatif yang tersebar. Ya. Memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Di MAN 15 Jakarta ini berlaku poin-poin. Jadi kalau anak yang salah atau tidak masuk itu berapa kali, itu ada poin-poinnya. Nanti kalau kumpulnya 100 berarti kalian akan dikembalikan kepada yang berhak. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan, koordinasi dengan pihak keamanan bila terjadi kriminal dalam sekolah. Jadi anak-anak jangan sampai terlibat dalam kriminal, karena kalau terjadi kriminal, walaupun kalian dalam sekolah itu tetap akan ditangani oleh yang berwajib. Kiranya itu terkait dengan wawasan biadab. Mudah-mudahan nanti setelah kita masuk secara bertahap, anak-anak seluruhnya bisa lebih paham, lebih famili. Ya, intinya adalah kita harus satu paham di dalam melaksanakan proses belajar mengajar di MAN 15 Jakarta. Baik gurunya, baik karyawannya, baik siswanya, baik orang tuanya maupun masyarakat. Perlu disadari kita itu dalam 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan masyarakat, yang ketiga adalah lingkungan lembaga pendidikan. Lingkungan keluarga itu tentunya bersama orang tua kita. Lingkungan masyarakat, kalian harus hati-hati di dalam berteman, bermasyarakat, mencari teman yang baik, teman yang saling bisa mendukung kalian, karena kalian punya cita-cita yang luar biasa. Kemudian lingkungan MAN 15 Jakarta, anak-anak dibekali dari pagi itu dibekali dengan tadarus, dengan sholat duha, belajar, agama, umum, dan ini harus diperhatikan oleh seluruh peserta didik. Inilah bekal yang akan diberikan dari lingkungan MAN 15 Jakarta. Akhirnya, dari saya sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari kesiswaan berharap mudah-mudahan lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.